jantannya kamu, sekuat-kuatnya kamu, kalau udah mama yang suruh berani kau lawan. Kalau cewek sih masih bisa loh. Oh, mama, ya udah gitu. Tapi kalau laki-laki, apalagi kalau waktu SMA dulu, wah, itu udah pasti perang dunia entah berapa. Saya cek dulu bisa nggak? Tes aja. Oh nggak bisa. Oh bisa. Ya, jadi maka dari itu kita lihat bahwa saat ini, nih teman-teman masih muda itu adalah terjadi satu kali seumur hidup. Only once in your entire life, hanya satu kali seumur hidup. Di sini siapa yang ajak dia? Please, oh, kamu udah kerja, wajah tidak menipu, brother. Yang kuliah semester 1, yang baru lulus SMA, yang masih SMA, semua serius loh, gua kayak pak guru. Gak simpel dong. Di sini cewek-cewek masih SMA juga. Apa kuliah? Kalau lu SMP, gua ngomong dong. Bisa SMA aja. Kuliah lagi. Cici masih kuliah, Cici? SMA. Oh, bukan Cici dong. Ya oke. Baik. Jadi kita lihat masa muda itu hanya satu kali seumur hidup. Kenapa begitu? Ya karena kalau kita bicara masa muda itu tidak akan pernah kembali. Never can return on your life. Just once. Ya. Maka dari itu gimana caranya? Nah, caranya adalah begini. Kalau saya punya dua, satu umur 11 tahun, 12 tahun, yang satu umur 2,5 tahun, 3 tahun. Saya bilang sama anak saya yang laki, saya bilang, kalau masanya SD, kamu belajar 95%, 5% you can play anything, play game, soccer, football, all else gitu ya. SMP itu sudah 60%, 40%. 60%-nya belajar, 40%-nya sosial. Make friend, make gang, ya grow, ya go somewhere with your sisterhood or your brother gitu ya, kamu pergi kemana-mana keliling dunia bersama mereka. Kalau SMA sudah 50-50. Jadi kamu bisa offline enggak? Kenapa? Pas Andi gini ya, saya kasih tahu. Kalau SMA kamu tidak 50-50 dalam hidup kamu, nanti saya jamin masa besarmu you don't have any friends. If you don't have any friends, you are alien in this world. Kamu menjadi alien di sini. Jadi ini bukan dunia, tapi dunia alien. Kamu alien ya. Yang lainnya manusia. Bisa, iya. Bergaul gak berani, ngomong gak berani, apa juga gak berani. Terus mau bahagia gimana? Kamu gak punya teman. Makanya sekarang yang SMA baca buku hanya menjelang lawan aja. Wah gila masalah ini, stres nih orang. Iya, saya kasih tahu. Dia masa kamu nanti bekerja seperti saya sebagai profesional, kamu punya banyak teman. Bu, berarti belajar penting bu. Enggak gitu juga, Bang. Ya, belajar penting juga.
Cuma harus diimbangi dengan pergaulan. Wah, ini stres nih. Ya. Kenapa? Karena gini. Anda pintar bukan hanya dari buku, dari pergaulan juga. Saya cerita boleh gini, suatu hari ada 2 orang masuk ke kantor, diterima sebagai pegawai. Satu orang nilai tidak terlalu bagus, IPK juga tidak terlalu tinggi, dia hanya pas saja 3,5. Tapi yang satunya, itu yang A tadi 3,5, yang satunya, yang B, itu IPK-nya 3,95. Dia adalah cum laude di universitas ternama. Tapi dia berkacamata seperti Harry Potter, lalu dia kurus, ceking, kurus gitu ya. Karena mungkin dia hobinya belajar gitu ya. Keren? Yang A tadi, yang IP-nya 3,5, oh dia orangnya gaul, talkatif. Jadi dia aktif berbicara, orangnya menyenangkan. Ya, baru wawancara aja, masuk ruangan HRD-nya, dia sudah menyapa. Oh, Mister, how do you do? Wah, gayanya. Please dong. Wah, ini udah menyenangkan. Personalitinya oke, good. Nilainya apa? Tapi personalitinya good. How can manage their self is very good. Yang memanage dirinya untuk berbicara dengan orang itu bagus. Good. First impression, good. 80% until 90%. Good. Ya. Lalu sekutu buku tadi manusia kayu. Kamu tahu ini enggak? Guardian Organization. Kita kan ada guru ya, guru. Nah itu kan manusia kayu ya. Datang. Enggak nyapa apa-apa. Langsung narik bangku duduk. Ya kan HRD-nya kaget dah. Gua kira duduk cuma dengerin doang. Saya, Tama. Siapa yang Anda terima? Mau yang pintar apa yang menyenangkan? Di sini ada manusia kayu enggak? Jangan bilang banteng, gue getar lo. Banteng jangan saja bawah di bawah. Jangan bilang banteng manusia kayu. Kalau di kantor saya ada bos saya manusia kayu. Jadi dia diam. Terus kalau udah siang-siang gitu. Udah nggak ngomong apa-apa, diem aja sesuatu. Kok kuat gitu loh? Saya mau nggak kuat. Saya mau ya kalau saya udah suntuk nih. Kalau kerja ya dia. Masuk kerja ngomong kan gila namanya. Kalau kerja ya dia, kalau nyontek dia. Tapi 2 jam sekali saya turun. Cari lawan bicara, cari teman bicara. Terus kalau pasangan udah turun, masuk ke ruangan, dibuka, Mas Andi. Terus saya duduk, terus Pak curhat, Pak. Bagus. Ini yang saya tunggu. Ya, ayolah ngomong. Ajak saya bicara. Kalau nggak ada saya tiba-tiba di sininya keluar kayak ini, keluar daging lebih di sini. Wah, saya jadi alien dong. Ya, maka dari itu gini. Masa muda datang sekali. Belajar kalau udah SMP, SMA 50-50 ya. 50-50. Jangan terlalu tutup buku. Banyak bergaul. Ya, banyak bergaul. Malah mahasiswa saya ini memang orang-orang yang agak stres ya. You know ChatGPT? Yes. Nggak usah jangan. Nih, anak saya aja SD kelas 6
Nih, saya langganan. Jadi I pay 300 sekian rupiah pay for ChatGPT langganan. Kenapa? Emang masalah? Ini orang. Lu hidup zaman apa sih sekarang? Kamu hidup zaman apa? Zaman batu. Hidup zaman apa? You try to find anything with Google kan? Ada yang bilang buat Google kan? Coba. Sekarang kamu buka ChatGPT. ChatGPT is the number one of AI in this world. Oh, kalah. Makanya bayar. Biar tahu itu canggih. Beda negara beda. Gemini apa lagi? Gemini itu anak TK, nggak bisa. Tetap. Saya sudah pakai ChatGPT dan berlangganan itu udah 1 tahun. 12 months. I know. Iya, makanya ada anak saya bilang, kamu hidup di zaman apa sekarang? Zaman AI. Kalau AI, dia pakai AI. AI diciptakan orang untuk mempermudah manusia. Nah, kenapa kamu tidak pakai? Kalau disuruh nggak boleh. Bagus. Jadi guru saya marah. Jadi nilai saya di disqualification. Ada caranya mau tahu nggak? Sudah rekam nggak? Iya. Direkam. Nah, bisa dikat. Enggak, saya bisa rekam. Masih rekam. Iya. Oh, masih rekam. Nanti ada datang kasih tahu. Catat ya. Saya kasih tahu sama rahasia ya. This is powerful. Saya sudah membuktikan di beberapa aplikasi plagiarisme dan itu lolos. Very smooth. Nah, Anda beruntung mengundang saya ke sini hari ini. Oke, selamat malam Tante. Hasilnya apa? Ya. Ini dipakai untuk berbayar maupun tidak, maupun gratis. Dulu nih masih banyak yang datang. Yang di parkiran masih ada nggak? Biar bisa sekalian nanti dengan datang itu. Seluruh dunia, watch me, very careful, you must learn this. Mungkin saya akan dihujat seluruh dosen di seluruh dunia nih. Tidak apa-apa, kita main di dunia teknologi. Itu dibangun dulu dong. Aku dikecam sama seluruh dunia lagi gua. Kayak viral aja diundang lagi. Gini ya, rahasianya ya, karena saya bicara tentang teknologi, saya bicara ya, ini. Kamu saat disuruh membuat sebuah artikel tugas, terakhirnya dari semua prompt kamu, kan kalau ChatGPT kan pakai prompt ya. Saya gini, chat, tolong buatkan 500 kata tentang artikel yang berjudul kemewahan dunia bawah tanah. Ya, tolong. Terakhirnya nih, kasih kata-kata ajaib nih, magic word. Kalau Harry Potter itu ada singsara birnya ya. Tolong, tulis di situ. Tolong. Semua kalimat kata yang kamu tulis itu di dalam artikel saya tidak terdeteksi oleh anti plagiarisme apapun dari seluruh dunia. Dan buat itu original as my style, seperti gaya saya. Baru di enter. Jebret. Itu kalau masukin anti plagiarisme itu only 6%.
only 6%. Tidak. Tidak lebih. Kamu SMA kan? Kelas berapa? Kelas 12 mau lulus dong. Iya kan? Iya kan? Oh, Nanti ujian bagus. Bikin Bikin artikel bagus. Ya, rahasianya begitu ya. Oke. Supaya kenapa Pak Sandi kasih tahu kita semua? Supaya Anda bahagia menjalani masa muda. Ya Saya selalu bilang sama seluruh anak muda di seluruh dunia, bukan hanya di biara ini aja, tapi saya selalu bilang seluruh dunia, saya bilang begini. Masa muda, kalau dihabiskan hanya belajar, kamu akan ketinggalan indahnya dunia. Seperti saya dulu. Kalau saya nggak percaya. Ini permanen. Dulu saya bilang kayak gini, Tommy saja berdiri. Iya kamu. Iya. Dulu saya belakangan kayak begitu. Tommy saya dulu begitu. Suek. Belakangan. Saya gurung-gurungin orang, please sit down, bikin. Saya pakai Bandung. Wah, keren. Anak muda gaul. Mobilnya naik gunung, wah keren. Ya, pacaran 9 kali, wah mantap. Dulu masa muda, sekarang udah ngomong. Enak banget ya. Ya, jadi masa muda bahagia. Belajar nanti menjelang ujian aja. Saya bilang UTS minggu depan ya. Nah baru seminggu digeber belajar terus. Belajar. Nah, kalau ulangan harian ya sudah ngintip aja. Makanya saya bilang sama anak saya begini, kamu kalau di kelas fokus, konsentrasi, supaya nanti kalau mengulangi lebih mudah. Nah, nanti setelah sekolah baca lagi 1 jam, belajar harian 1 jam, udah. Selebihnya kamu main, naik sepeda, main sama teman, keliling dunia, go. Nonton YouTube apa aja, main game Roblox, go. Up to you, saya bilang. Tapi kalau lagi ujian, never you touch your handphone, or I kill you. Kalau 7 hari sebelum UTS, belum belajar, jadi 2 minggu. Jadi sebelum UTS sama waktu UTS 7 hari, kamu belajar 2 minggu, 14 hari. Tidak boleh pakai handphone sama sekali. Kenapa Pak Sandi? Karena kan sebelum 2 minggu itu kan Anda bebas sekali. Iya. Cuma daily learning aja kan? Ya, 1 jam lagi. Dari jam 8 malam sampai jam 9 malam. Saya cuma minta 14 hari loh dalam hidup Anda. Kali 28 hari aja dalam hidup Anda. Untuk belajar. After that, up to you. Kalau saya suplai duit malah kurang enak apa. Udah main, saya suplai duit lagi. Play. Lu mau mana? Ini ayo. Ya nih, kamu kasih duit. Tapi kalau lagi belajar 2 minggu itu, jangan harap. Ya, itu namanya keseimbangan ala anak muda. Apalagi anak saya mau SMP, berarti tadi berapa? 60% learning, 40% playing. Bergaul. Bergaul mah jangan gegeran. Kalau masih muda jangan pacaran dulu. Ini Pak Sandi kasih tahu. Pacaran itu seperti Anda makan racun. Nanti kalau pacaran itu kuliah semester 7 baru cari pacar. Tujuannya bantuin kamu skripsi. Iya ini kisah nyata dari saya. Tapi sebelumnya kamu nikmati hidup bersama dengan teman-teman pergaulanmu ya. Jangan pacaran dulu. Pacaran itu mengikat diri, mengurangi konsentrasi. Apalagi kalau berantem, capek dunia terbalik. Kakinya di kepala, kepala di kaki. Ya. Makan soto, rasanya makan beli. Sakit di tenggorokan, nyut kepala, wah, sampai meriang panas gini. Ngapain hidup lo disiksa begitu deh? Masa muda tuh dinikmati. Main ke gunung gede, naik gunung, masuk
mahasiswa pecinta alam. Go. Ya, kalau Bapak mau punya duit, keliling dunia. Bentar ke Malaysia, ke Singapura, Vietnam, Thailand. Go alone. Sendiri. Bahagia laki-laki. Bikin konten sekalian guys. Kita ngebolang yuk. Kalau orang mau ngebolannya ke Bali ini, gua lagi mau ngebolang guys. Nih udah di bandara nih. Gua mau ke Singapura sendiri. Ulang pergi. Nanti netizennya bilang gila orang anak sultan mana nih? Anak sultan baru. Ya oke. Nggak usah perhatiin ini ya. Ini mah biar saya keren aja. Kalau nggak ada ini nanti dimarahin. Oke. Ini nggak bisa. Kalau next. Bentar. Bener loh ini biar saya keren aja. Ini kalau saya pakai ini nanti saya jadi opa-opa bukannya opa abang bukan. Opa kongkong nih. Proses belajar menghasilkan pengalaman. Udah sebatas itu aja. Kamu belajar apa pentingnya sih? Saya selalu tanya. Kamu sekolah ngapain? Coba saya berlutut di sini ya, enak ya. Kalau enak saya terusin. Awalnya sih saya coba-coba. Kalau enak saya lanjut. Nggak apa-apa, sebentar doang. Nggak usah tunjukin, nggak apa-apa. Netizen nanti dulu. Bentar. Masih tinggi, kamu sekolah ngapain? Bohong. Kamu sekolah buat apa? Ya, kamu. Pertemanan. Bohong. Berantem doang. Ijazah lagi. Mati lah. Masa belajar dari ijazah. Beli aja ijazah kalau cuma mau ijazah doang, nggak usah belajar menyiksa diri 3 tahun. Gue itu ketemu gurunya galak, bau lagi. Ngapain? Jadi belajar ngapain sih? Ini pertanyaan sama untuk anak saya. Akhirnya dia bisa 5 besar kelas. Terakhir itu dia ranking 4 di kelasnya. Sebelumnya malah ranking 2. Gara-gara main Roblox kebanyakan jadi blower. Itu dia rankingnya. Jadi kenapa sekolah? Please answer me. Kamu Snow White ya? Sleeping Beauty ya? Gimana? Please? Kamu SMA, SMP, kuliah? SMA kelas 3, 12 berarti ya? Oke. Can you help me? Selama 12 tahun kamu sekolah, kamu ngapain sih? Kamu cari apa sih? Cari aman. Daripada dimarahin mama? Ini mau sekolah. Ada yang bisa dimarahin mama. Kamu sekolah? Enggak. Mama udah kerja banting tulang, nggak mau banting. Demi sekolah itu kamu ke sekolah lagi, nanti bodoh, gitu kan? Kamu kenapa, please? Laki-laki gak berapa sama dia, galak loh. Enggak bercanda ya, semuanya bercanda ya. Terus kenapa gak diomelin mama terus? Cari ilmu. Ilmu apa? Kanuragan. Ilmu bakal. Ilmu apa? Supaya apa dapat ilmu? Supaya lulus. Siapa berarti kamu belajar terus ya lari ya? Jangan nanti jadi alien loh. Nih, dulu pas Andi itu, nggak enak begini, diri aja. Dulu pas Andi juga kayak kamu. Kutu buku. Benar buku. Sampai suatu hari pacar pertama saya menyadarakan bahwa hidup itu indah.
Itu setelah saya kerja udah lulus S1 2006. Disitulah saya merasa masa teenager saya lost, hilang. Aku ada tensi. I don't have any remember about my teenager. Jadi itu hilang semua. Tiba-tiba saya merasa saya sudah tua, sudah dewasa, sudah lulus kuliah dan menjadi pengangguran saat itu. Jadi saya tidak merasakan apa-apa. Kenapa saya menjadi pengangguran? Karena saya tidak punya kemampuan berbahasa dan bergaul dengan baik. Because my girlfriend is books, not more. Pacar saya hanya buku dan saya pacaran dengan buku-buku itu. Sehingga saya menjadi buku, tidak menjadi manusia. Sementara orang-orang atasan dan para bos lainnya ingin orang-orang yang pandai bicara, pandai merayu, pandai bermulut manis, tapi otaknya ada isinya juga. Akhirnya mulai dari situ saya merubah diri saya dan menjadi seperti ini sekarang. Sangat bawel. Ngomong apa aja. Ya. Intinya, jangan tenggelamkan dirimu di dalam buku saja. Tapi banyak bergaul, banyak berteman. Terus kalau pakai internet, kalau cari internet itu browsing ilmu pengetahuan juga. Kompas.com, detik.com, udah 2 aja. Jangan banyak-banyak, nanti otakmu jadi keracunan ilmu pengetahuan informasi. Lalu dekatlah dengan AI. Awal sekarang saya ketawa dulu. Nanti pada saatnya seperti ramalan dari bosnya Google. Cari di Google deh, cari di YouTube ada wawancara dengan bosnya Google. Dia bilang 2030 dunia akan kembali mengalami guncangan yang sangat dahsyat. Sekarang tahun berapa? 25. Berarti sisanya 5 tahun. 5 years again kan? Nah, ini dia meramalkan. Gak percaya, kita lihat. TV One itu sudah punya AI yang bisa bicara membacakan berita. Jadi namanya chatbot. Lebih dari chatbot, dia bisa. Jadi tinggal di coding, masukkan naskahnya, nanti dia bisa bicara. Lalu bisa korelasi seperti halnya manusia, kayak saya bicara dengan Anda sekarang ini. Gak percaya? Mau bukti lagi? Sekarang kamu cari di handphone masing-masing, cari AI membuat video reporter, itu ada, keluar. Kalau gratisan 2 kali, sisanya bayar. Gak percaya lagi, cari lagi di handphone. Gak apa-apa, sekarang aja pakai, kamu cari di situ. AI pembuat musik, namanya Suno. suno.com itu bikin musik. Kamu tinggal masukin liriknya minta dicet, bikinkan aku lirik asmara, bergelora. Masuk. Gak apa-apa, telat gak apa-apa. Kan bukan kuliah, gak di absen juga. Izin pulang. Kenapa? Soalnya ada acara lagi. Oh iya udah. See you. Apa dia dari bawah memang dia ke atas cuma memuja sang Buddha apa. Take care ya. Jadi ya. Jangan heran sama gue begitu, karena saya begitu sama anak-anak muda. Kalau sama mahasiswa saya, malah saya nyanyi bareng, joget bareng, bikin TikTok. Cari aja Sandi Gunarso, kan banyak di YouTube, TikTok, gak jelas itu. Jadi jangan heran sama Pak Sandi. Ya, saya artis juga di TikTok. Itu gara-gara mahasiswa kalau ngumpul, Pak TikTokan dulu, ayo.
Yang penting gaulnya tapi kepalanya harus ada isinya dong. Kalau kamu pandai bergaul tapi kepalanya nggak ada isinya, berarti kamu badut. Badut itu ada masanya. Badut itu nggak disukai orang. Karena saya teriak ngeliat badut, diundang badut. Wah, nangis. Ya. Jadi jangan jadi badut. Tapi jadilah master. Master itu pintar ngomong, gaulnya oke, otaknya ada isinya juga, baru itu the best. Oke? Bisa ya? Oke, baik saya sampai jam berapa? Sampai besok. Jangan. Nanti gimana? Setengah 9 lah. Setengah 9. Kalau nggak 10 kurang 4. 10. Jam 10. 9 kurang 15. Oh, ngobrol. Oke. Masa belajar. Jadi belajar itu belajar macam-macam ya. Saya kasih tahu gini. Masa muda itu jangan coba-coba hal negatif. Never you learn about negative things. Apa? Satu, you don't ever touch the cigarette. Dia minta diapain? No. Kenapa? Vape. Ya apa? Kalau kamu paru-paru kamu kebanjiran, ya terserah. Ya, tapi kalau menurut saya masa muda tuh apa namanya kegiatan olahraga. Ya, itu investasi kok. Benar katanya dokter siapa tuh yang viral tuh yang kurus itu. Dokter Tirta, betul. Jadi masa muda itu investasinya adalah Anda pergi ke gym. Kalau laki-laki suka ke gym, habis jogging, treadmill, lalu angkat beban. Itu benar. Dulu saya masa mudanya saya ikut taekwondo. Babak belur saya disuruh latihan sama guru saya. Tapi investasi, kenapa? Begitu umur 40 seperti sekarang, jantung saya tetap sehat. Kenapa? Karena dulunya mudanya udah investasi, latihan fisik. Taekwondo kan lari, push up, babak belur dulu waktu muda. Jadi tuanya jantung tetap sehat, paru-paru tetap sehat. Iya. Pokoknya masa muda investasinya kesehatan. Gak usah investasi duit mah papa mama yang urus. Ya. Lalu yang kedua investasinya kalau masa muda itu adalah pergaulan yang positif. Banyak teman di masa muda, nanti tuanya pasti sukses luar biasa. Kamu masa mudanya tidak punya teman, jangan harap kamu masa tuanya bahagia, punya banyak rezeki. Iya. Nih, saya mau tanya, kamu sekarang musuhan sama dia? Oh, musuhan sama dia. Musuhan ya? Cici itu kan? Sekarang kan teman. Nih, sekarang saya mau tanya dulu. Kamu percaya nggak sama orang lain yang baru ketemu kamu? Mungkin kalau sekarang kamu bertanya, ini pasangan siapa nih? Iya, gua mau di sini aja di Boyaka. Coba saya bisa uang sama kamu percaya dengan saya? Kamu percaya sama saya? Saya punya investasi nih. Enggak kan? Nah, maka dari itu saya kasih tahu, pertemanan itu harus dibangun dari masa muda. Jadi kalau berteman, kalau mau kepercayaan itu dibentuknya dari masa muda. Kalau masa mudanya nggak punya teman, jangan harap nanti seumur saya 43 tahun kamu bisa sukses luar biasa. Jangan harap. Tanya Stephen loh. Masuk binus ada teman nggak? Berarti kamu lembur.
masuk biru sendirian selama seminggu. Kamu cari teman, segera cari teman. Temannya yang baik-baik aja. Kalau binus mah Chinese semua mayoritas ya. Kalau di kampus saya, wah, ajaib. Sekarang banyak. Terus yang ketiga nih saya kasih tahu ya, sebelum saya mulai nih. Buat dirimu menjadi bola, bukan jadi kotak. Saya belajar ini ketika saya bekerja di Timuan. Saya adalah orang satu-satunya yang Chinese. Yang lainnya itu FPI, nonton FPI. Front pembela Islam yang kerjanya merusak-rusak barang. Nah itu teman-teman saya semua di Timuan. Bagus saya masih hidup sampai sekarang. Teman saya, teman kerja saya itu orang-orang FPI semua. Bayangkan, betapa mengerikannya. Maka dari itu saya langsung belajar satu hal yang penting bahwa kalau kita bergaul kita harus menjadi bola. Bola itu bulat, tidak membedakan suku, agama dan apapun. Kalau mau sukses seperti itu. Prinsipnya hanya satu, banyak teman banyak rezeki. Tidak punya teman hidup miskin menderita, mati dalam sunyi. Kamu mau mati dalam sunyi? Pernah nggak waktu kamu melayat ke tempat-tempat duka, kemudian orang bunganya, orang ke depan, saya dah 200, 300 lagi orang bunganya. Tidak. Berapa banyak temannya dia coba? Wow. Kenapa? Karena begitu Anda meninggal itu adalah ciri Anda punya banyak teman atau tidak. Ya. Nah, bagaimana caranya? Dipupuk dari sekarang. Saya tanya lagi nih. Kalau cowok-cowok mau anak-anak gaul nih, kamu punya berapa banyak teman? Baru-baru datang. Oh, punya ini ya? Oh, punya tempat ya? Oh, kayak mobil. Berapa teman yang sering nongkrong sama kamu? Beda-beda sih kok, ada teman banyak macam-macam apa. Ya, jangan dimanfaatin. Selalu gua asuransi nih, terus teman-teman gua suruh kita jangan, nanti dibenci. Nih, teman itu nongkrong. Kalau nongkrong cerita yang lain, ngomongin cewek, apa kayak gitu ya. Nah kalau mau bisnis, caranya nih kalau mau bisnis, kamu face to face, head to head. Ini rahasia nih, supaya kamu gak dibenci orang. Kan kadang kan, saya di tempat tongkrongan, saya tawarin semua teman-teman saya kan, beli produk gua dong, beli asuransi gua dong. Nanti kamu dibenci orang. Tapi kalau mau dagang sama temanmu itu, teman nongkrongmu, kamu samperin head to head. Kamu tawarinnya satu-satu personal. Itu yang cengkihnya begitu. Terus ya, supaya nanti kamu temannya makin bagus. Ya, terus jangan maksa, hanya menawarkan saja. Tapi ketika waktu nongkrong ya nongkrong, ceritanya umum, main, kelitikan-kelitikan, atau dorong-dorongan, atau kalau yang cewek ngomongin cowok, cowok ngomongin cewek. Ada anak baru nih dia. Aku cuma konyol, begitu lagi ngomongin, ceweknya lewat depannya. Tak seperti itu, ada orang barunya. Bukan gitu caranya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Sudah ada yang mau tanya? Ini nggak apa-apa ya, biar aja ini kan formalitas ya. Nggak apa-apa ya netizen, biar saya datang pinter aja pakai slide. Ada yang mau tanya silakan. Saya mau buka sesi tanya. Ya, enggak. Banyak belajar nih. Bergaul yang baik dan benar. Satu, harus pandai menyesuaikan diri. Enggak norak. Karena orang gimana misalnya teman-temannya lagi cerita, lalu kamu ketawa, terbahak-bahak, norak lu. Terus foto
teleponnya pakai knalpot brong. Nama lu siapa? Wilson. Oke, Wilson. Begitu Wilson datang, orangnya belum datang, motornya udah datang. Bong, Rambo. Nongkrongnya di depan loh. Di depan biara ada kantin tuh yang waktu tikungan kan. Ada market di situ. Nongkrong di situ ya kan, lagi nge-vape, lagi keren-keren gitu. Tiba-tiba Wilson datang, motornya bunyinya kenceng banget. Orang yang belum datang motornya duluan yang datang. Ya, itu Nora. Kalau Nora ada teman. Ya. Oke, itu pergaulan yang baik dan benar. Ngomongnya harus benar. Nih, orang memang memaklumi sahabatnya, tapi kalau sahabatnya ngomongnya gak benar, sekali dimaklumi, dua kali akan dibuang dengan sendirinya. Apa yang kamu ngomong harus sesuai dengan apa yang terjadi. Nanti banyak teman, banyak rezeki. Trust me. Ya, dulu mama saya bilang, mama itu berteman. Nanti banyak masalah. Tapi ketika saya besar, saya udah lulus S1, sedang menjalani S2. Saya banyak bergaul dengan teman saya, gitu ya. Terus, ketika kemarin saya tidak punya pekerjaan, saya sapa lagi teman saya, tolong dong bantu saya. Oh ternyata dia dosen, saya dimasukkan untuk mengajar. Ya, oke. Lalu yang ketiga, bergaul yang baik dan benar nih. Jangan jadi jahe. Kamu jahe. Maunya ditraktir terus. Aduh. Goyang. Suruh traktir balik, ogah. Jangan kayak gitu. Kalau kayak itu nanti dibenci. Itu namanya jahe ya. Nih, kalau misalnya nih, harus dari biara nih. Hari Minggu ada acara nggak? Ada ya biasanya. Nah, habis acara kan biasanya nongkrong ya. Makan ya. Nih, kalau kamu bayarin teman, minimal bayar sendiri. Nanti pergaulanmu oke, good. Kalau nggak punya duit, izin dulu. Gue nggak ikut dulu. Ada kesibukan nih sama mama papa. Nanti aja dulu. Ya. Tapi kalau dipaksa, gue biayain. Sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi jangan setiap keluar bersama kamu minta dibiayain temanmu. Nanti nggak ada yang mau bergaul sama kamu. Yang keempat. Ada 5. Yang keempat. Tetap wangi. Makanya mandi. Ya, tetap wangi. Kalau bau nggak ada yang mau berteman. Tadi saya naik motor dari Cikarang ke sini sampai di satu titik daerah itu ada pemotor, bapak-bapak gendut tua. Tahu nggak? Radius berapa meter? Itu aromanya mah gila loh. Bau. Lu dicakarin, dekat sini nih. Sampai mau tipu putar balik. Gila itu orang. Gak tahu baunya dari apa? Dari jaketnya apa? Bau. Kalau begitu nanti nggak punya temen. Apalagi cewek. Cewek bukan masalah jerawat di mukamu. Bukan. Tapi adalah kebersihan diri kamu. Cowok juga sama. Ya. Oke. Jangan insecure gitu dong. Malah aja dong. Gue jadi insecure gitu. Selalu. Ya. Nah, terus misalnya, gue nggak sempat mandi, pakai parfum. Ini rahasia nih memang, bapak-bapak banget loh. Iya kan gue udah bapak-bapak. Makanya saya kasih tahu. Kadang-kadang misalnya acara nih Sabtu Minggu, wah pulang malam, besoknya sekolah, wah
mau mandi dingin gitu kan. Wah udah, makanya saya selalu sedia parfum. I always bring my parfum. Biar kalau saya misalnya kayak tadi saya pakai parfum dulu setelah mandi, saya pakai parfum. Biar nyaman aja Anda. Ya, walaupun menipu hidung itu tidak baik, membohongi diri sendiri, tapi nggak apa-apa. Mau wangi mau. Nah ya udah, kalau mau wangi udah. Ya, oke. Yang terakhir adalah kalau bergaul itu jangan pernah mencoba hal-hal negatif. SMA kamu mana deh? Kamu sama gak SMA-nya? Beda. Kamu di mana? Kasih kemuliaan dari Cengkareng ya? Iya. Kamu? Yadika. Yadika gue di depan dong. Dekat Senci School ya? Jauh. Bukan yang di Rusun. Sekolah Senci yang di Rusun. Cengkareng situ. Bukan ya? Ini dulu daerah jalan saya, Taman Pahala Lestari ini, dulu saya punya anak S3 besar. Kamu gimana? Zaman saya dulu SMA nih, ini cerita nyata nih. Teman saya itu bawa lintingan ganja, kamu tahu? Jadi setiap istirahat pertama kan masih pagi tuh. Biasanya kalau istirahat pertama, guru-gurunya masih pada makan, karena kan istirahat pertama setengah 10. Jadi dia bisa punya ganja itu istirahat pertama. Ya. Habis itu dia setelah masuk dari istirahat pertama dia sakau, dia geleng. Geleng itu maksudnya dia sadarkan diri. Ya. Yang paling ekstrim itu dia buka celananya sendiri. Waduh. Lalu mainkan itu alat kelaminnya. Astaga, seperti orang gila. Kenapa? Karena dia lingkungannya jualan ganja. Jadi kalau dia nggak pakai ganja, dia nggak gaul katanya. Tapi bodoh akhirnya tahun berapa? Tahun 2015 sampai 2014 saya dengar kabar dia overdosis. Bayangin aja dari SMP kelas 1 dia udah pakai ganja. Sedih, menyedihkan. Iya. Saya nih, nakal gak? Kasih itu nakal juga. Saya minum bir, ciu, rokok. Ya. Terus cimeng gak? Senang-senangnya saya gak pakai narkoba. Karena kan saya teredukasi dari SD, sama mama saya suruh belajar. Jadi otak saya jalan. Ya, makanya belajar tadi tujuannya biar melatih otak kamu supaya bisa berpikir dengan cepat. Kalau otak gak dilatih sama kayak otot badan, gak dilatih, akhirnya nanti tua-tua pakai tongkat. Kamu sekarang udah memang gagal perkasa. Wah kalau ditato gambarnya di sini macan. Keren, naga. Wah. Kayak orang Sholim loh, naga sama macan. Wah. Nanti giliran tua, macannya loyo. Kulitnya keriput jatuh. Jadi macannya kepalanya nunduk. Macan tua keriput. Naganya naga loyo. Dari cacing naganya yang tadinya ototnya gede tuh naga. Begitu udah tua ototnya hilang jadi cacing. Makanya investasi kesehatan dikunci. Bawa ya oke. Kamu ikut gym nggak powerful? Bajumu udah powerful. Iya kamu. Mau nggak sadar bajumu powerful? Iya. Wake up buang tai. Workout, oh ya. Ya itu investasi.
Ya. Jadi kalau nanti udah selesai sekolah nih, pasti nanti akan disibukkan ya, apalagi udah kerja. Wah, ngurusin nilai kayak saya di mahasiswa, ngurusin nilai. Besok pagi jam 7 pagi saya harus pergi lagi ke Cibinong. Ada urusan sama mahasiswa. Ya, udah dari sini jam setengah 9. Ya oke, ini ya, lumayan tadi ya. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan dari cewek? Satu mungkin. Kamu pun yang jawab aja nih, yang depan nih. Masa muda itu jangan terlalu ekstrem dulu. Nikmati hidup itu. Ya. Enjoy dulu. Dia aja pakai anting, kamu boleh pakai anting. Sama bapak boleh. Enggak apa-apa. Emang kau kan. Kamu ada pasar mana? Udah bilang saya mau ke pasar, kan saya boleh dong kenal sama preman pasar. Kalau aja saya berpes di pasar kamu kan. Ada teman kamu, gue ketik loh. Ayo pasar ini kenalan gua. Jadi kan saya selamat gitu. Itu ada jemput apa tembak? Mental gue nggak ada. Jepit. Kenapa pakai anting? Kalau pakai anting jangan di itu, jangan di kanan, kalau nanti ngomong. Pakai anting di kiri kalau lagi. Lagi jauh pakai anting di kanan, nanti kamu dikira ngomong. Nanti kamu dijadiin peliharaan tante-tante nanti. Ini tenanan semua ini, saya kasih tahu. Ya, apalagi pakai cincin dikelilingin dari sebelah kanan. Terus naiknya di Indonesia. Tante-tante yang pakai baju atasan putih bawaan ini pasti nempel terus kayak perangkok. Habis itu begitu ada kesempatan, kamu mana-mana pulang sama tante yuk. Udah, bakal lagi ke rumah. Tapi overall Ya, ciri-cirinya begitu ya, baju putih atasan putih, pakai rok putih. Tapi janganlah cari duit begitu lah. Kalau cowok cari duitnya gitu ya. Kalau cewek tahu kan? Ya, itu namanya negatif ya, jangan ikut-ikutan ya. Oke. Ada pertanyaan? Untuk kamu mau nanya? Sleeping Beauty, please answer. Udah, beneran kamu tanya nih. Kamu nanya apa? misteri banget. Nah, boleh. Dan apa itu kan udah apa itu ada pengalaman banget dari berbagai macam orang dari berbagai suku, pokoknya temannya itu nggak boleh gini lah. Nah itu bapak gimana caranya agar tidak terbawa arus? Bawa arus. Kamu berteman apa mendayung? Ya itu yang keadaannya aja pak. Dia berteman apa mendayung? Kamu terbawa arus. Nih, kalau berteman itu, saya cukup tahu aja nawin orangnya kayak apa. Misalnya nih, sekarang saya mau tanya sama kamu, Chinese ada berapa jenis? Kamu Chinese kan? Ya kan? Nih, Chinese ada berapa jenis? Apa aja? Berapa? Saya kasih tahu ya. Chinese itu ada 3. Chinese itu ada 3 besar ya. Satu namanya Chinese Medan atau biasa disebutnya Hokkien. Lalu Chinese Kalimantan atau disebutnya Aceh. Lalu satu lagi Chinese Jawa atau yang disebutnya Jiangsheng. Nah iya lu harus tahu bro. Kalau lu nggak tahu gimana mau tahu? Makanya mau tahu. Saya kasih tahu ya. Nih, kalau udah tahu, saya punya Cina Kalimantan,
Pak Sandi kasih tahu negatifnya berarti harus dirubah ya. Kalau di Medan juga ya begini. Kalau Medan itu yang penting kesetiaan. Loyalty is number one bagi orang Sunda Medan. Ya. Kalau kamu punya bos orang Medan, Chinese pula, kamu rajin, semangat, jujur, dan semangat. Itu pasti inspire sama Chinese Medan. Ya. Terus kemudian kalau Chinese itu biasanya orangnya hitungan. I kasih you 1, you mesti kasih I 1. Kalau pribuminya itu orang Sunda. Ya. Ini supaya Anda bisa bergaul, makanya Mas Andi kasih tahu, gitu ya. Bukan membeda-bedakan supaya Anda tahu. Chinese dari Jawa Timur itu hitung-hitungan. Malang, Surabaya, ya itu hitung-hitungan. Makanya kalau dapat itu, kamu lihat, oh ada cuan nih, ya gue berteman sama dia. Ya kalau dia kasih, kita kasih yang lebih gede. Itu Chinese Surabaya. Nah, lalu ya itu nama kalau Chinese Surabaya, Malang atau di Pulau Jawa itu namanya Chinese Jiaoseng. Ya, Jiaoseng itu nggak bisa bahasa Hokkien, nggak bisa pun Mandarin aja. Ya, oke. Nah kalau Cina Medan kan di Medan, di Sumatera. Kalau Cina aja di Kalimantan ya, Pontianak gitu kan. Oke. Nah kalau orang supaya tidak terbawa arus, kamu punya prinsip. Prinsipnya apa? Saya berteman, ya, yang penting saya itu jujur. Jujur itu pada diri sendiri. Saya tidak berusaha mencelakai teman. Saya tidak berusaha mengadu domba teman. Jadi kalau saya dapat masukan insight atau omongan negatif dari teman tentang teman kita cukup dengar aja. Gak usah disampaikan. Kalau kita masuk sini, kita jadi corong, apalagi jadi chef, kita berdarah, micin, segala macam. Wah, akhirnya nanti salah sama segede orang gara-gara kita. Nanti kamu yang dibenci. Kamu jadi kompor madu. Ya, terus, ya, gini ya. Itu. Kemudian prinsip yang kedua, gini. Kenali diri kamu dulu sendiri. Baru bisa bergaul sama orang. Kamu udah kenal diri kamu belum? Ferdinand, terus? Ferdinand, hobi apa? Hobi. Main Game online ya. Oke, terus olahraga? Sekarang bisa ingin pusat bola. Udah itu aja. Pingpong, basket? Masa olahraga sport gitu? Ya, sport. Olahraga sport lah. Voli, basket. Voli, basket bisa. Nah, Nah, biasanya kalau seperti itu nanti teman-temannya di sekitarnya pasti ada yang hobinya sama. Karena biasanya kalau kesamaan itu pasti akan lebih dekat orang itu ya. Oke. Baik. Jadi sadari diri dulu sendiri, pegang prinsip dulu. Kayak saya nih, prinsip saya kalau berteman apa? Ini saya. Saya tidak memanipulasi diri saya. Saya bukan Barbie. Ini kan saya latihan. Saya bukan Barbie, maksudnya apa? Maksudnya saya bukan Barbie adalah saya tidak perlu harus menduplikasi, menciptakan diri saya seperti orang lain banyak. Enggak. Saya pakai style saya, pakai gaya saya. Makanya saya tadi dia bawa ceramah saya bilang, saya bicara nggak mau seperti yang lain. Karena kalau yang lain nanti kalau saya ceramah, saya papa kamu, malas. Itu ya, saya teman kamu, ya, supaya bisa masuk kan? Nah begitu. Kenapa? Karena ya begitu. Karena saya orangnya nyeleneh, aneh. Kalau bagi orang, tapi bagi saya, fine aja selama saya nggak ngerampok, nggak nipu, nggak nyuri,
cuek aja, saya gitu. Kamu mau terima saya? Ya silakan, ayo kita berteman. Kalau nggak mau, bodo amat. Ya, supaya kalau nanti masih muda jangan banyak makan nanti tua akan tetap terhati. Mau masih muda? Itu boleh. Itu kayak protein. Makan nanti lu masih minum. Baperan, gak dinotis sama temennya, bakor, cari perhatian, ganggu. Orang temennya lagi nongkrong, diem-diem, lagi dinotis, bawa apa segala dijempingin begitu. Iya, jangan aduh. Pengen banget dinotis. Mulai cewek. Pasal status undang di WhatsApp. Ya. Pengen banget dinotis sama laki-laki yang dia suka gitu. Emang kamu pernah Korea? Ya, oke. Ya. Jadi lo diri sendiri. Asik. Oke, baik. Baik, sudah terakhir nih, saya mau pesan-pesan saya terakhir kok. Pesannya gimana? Saya ingin berpesan ini ditanyakan sama mahasiswa saya, mahasiswi. Ya, dia bilang gini, Pak, saya jadi figuran aja. Saya nggak mau jadi peran utama. Saya bilang, anak muda harus belajar jadi peran utama. Ya, ini catatan. Anak muda harus mengambil bagian menjadi peran utama. Udah harus. Gimana caranya? Caranya adalah learning by doing. Kalau kamu memutuskan diri kamu sebagai figuran, tidak mau maju ke depan dengan alasan malu, tidak mampu, dan segalanya, seumur hidupmu kamu akan terus menjadi figuran. Tidak akan pernah raise up, tidak akan pernah muncul, tidak akan pernah. Kenapa? Karena di dalam dirimu kamu sudah memutuskan menjadi figuran. Tapi saya sekarang figuran, Pak. Belajar, berusaha, bekerja dengan lebih lagi supaya orang notice kamu, sehingga kalau kamu dinotis orang, kamu menjadi peran utama. Kalau kamu jadi peran utama pasti lebih capek, lebih pusing, lebih lelah, lebih letih, lebih dari orang biasa karena kamu adalah peran utama. Makanya kalau nanti rapat, kemudian batin tunjuk memang kamu siapa? Siapa? Panggilnya Klak, itu bukan Klak. Itu ditunjuk Bante. Klak, kamu ngurusin acara Waisak ya 2026. Apa dia bilang? Bante, aku gak bisa. Nanti aku salah. Nanti ini terus udah gitu. Dia aja nih. Aku bantuin aja dari belakang. Dilihatnya dia begitu. Seumur hidupnya dia akan seperti itu. Sampai dia tua, sampai dia bekerja. Makanya saya senang anak mudanya banyak di sini. Harus digilir satu-satu. Setiap orang harus jadi ketua. Acara Waisak, Katina, terus apalagi acara-acara penting-penting lainnya. Harus jadi ketua, ambil bagian. Saya habis apa saya Ferdinand. Habis Ferdinand jadi ketua. Jangan Stephen terus. Stephen kalau tunjuk kemarin udah gantian giliran. Sehingga apa? Sehingga semuanya mencicipi menjadi peran utama. Kalau orang yang sudah mencicipi peran utama, nanti hidupnya akan berubah. Trust me. Saya sudah pernah alami.
Ya. Ya. Ini Ini namanya ambil ambil jadi peran utama ya. Peran utama berani. Ya. Oh ya, bisa ya. Ketua Waisak ya. Oke, begitu aja ya hari ini ya. Dari Mas Andi ya. Ambil bagian jadi peran utama, selalu ceria. Masa muda jangan dihabiskan dengan buku, tapi dengan bergaul juga, ingat. Ya apalagi kuliah itu dibalik. Kuliah itu 60% bergaul. Keliling dunia, cari teman yang banyak. Belajar bahasa untuk cari teman. 40%-nya belajar. Kenapa Pak Sandi? Karena nilai kuliah yang diakui itu adalah A+, B+ pakai huruf, bukan pakai angka. Makanya cari teman yang banyak lagi kuliah ya. Oke? Saya kerja di sini karena teman-teman saya. Universitas Medika Suherman, karena teman-teman saya. Saya tidak mengkhianati teman. Makanya saya mendapatkan kesempatan bekerja. Banyak pengangguran kenapa? Karena mereka menghabiskan masa mudanya dengan hanya main. Kan saya bilang tadi, tetap ada porsi belajar kan? Saya ulangi, SD 90% belajar, 10% main. SMP 40% main, 60% belajar. SMA 50-50. Kuliah 60% bermain, bergaul, bercengkrama dengan teman-teman, 40%-nya belajar. Ya, kalau sukses. Salah. Kamu belajar jadi kupu-kupu. Kamu jadi kupu-kupu juga kamu nanti masih sama kupu. Bukan manusia. Namanya aja adalah kutu. Buku. Kalau kamu jadi kupu-kupu namanya kutu, bukan orang. Oke? Sukses selalu buat Anda semua. Nanti kalau mau curhat, mau main-main sama Pak Sandi nanti bisa minta nomor saya di Stefan. Nanti saya akan melayani Anda curhat segala macam. Silakan anytime. Saya paling kalau sudah respon karena kesibukan saya yang lain. Iya. Oke, gitu ya. Terima kasih atas kepercayaannya mengundang saya kembali mengkaji baik dengan Anda. Kalau butuh sesuatu curhat atau segala macam milih jurusan, misalnya mau milih jurusan tanya-tanya kalau sama orang lain bermahal, tanya aja sama saya, nanti saya arahin. Gitu ya. Oke, Stefan lu. Kalau belajar komputer, kenapa saya tanya? Ya karena dia suka komputer dari kelas 6 SD ya. Memang udah bakatnya di sana. Cocok. Iya. Oke. Begitu aja hari ini sudah malam juga sudah 45 nih sesuai dengan arahan Pak Ketua. Jadi saya nggak berani ambil waktu Anda lagi sudah malam juga takut yang cewek-cewek ini. Kamu rumahnya dekat di sini kan? Dijemput papa juga atau Boti sama mereka? Boti ya bener ya? Boti 3. Oke, ya udah. Saya pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Semuanya ada bercanda, semuanya demi memuliakan agama dan sang Buddha. Terima kasih sekali lagi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.